Shalom, selamat kita berjumpa kembali di dalam acara Saksi Hidup dalam pelayanan dari Pondok Media Ministry. Kami sangat mengucap syukur boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih dimanapun Anda berada lewat program pelayanan seperti ini. Kita percaya bahwa meskipun situasi yang kita hadapi di seluruh dunia, khusus Indonesia juga di Papua, membuat kita mungkin sebagian harus tinggal di rumah dan melakukan aktivitas yang berbeda dari yang sering kita lakukan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hari ini hadir bersama dengan saya, seorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil, orang asli Papua, anak asli Papua, dalam sebuah panggilan pelayanan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, terlebih Tuhan mau menjadi garam dan terang melayani di tengah masyarakat, khususnya di Papua. Baik, saya langsung saja menyapa hamba Tuhan Pak Dr. Arun Rumainum MKes. Selamat pagi Pak Dokter. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi para pemirsa di mana saja berada. Bagaimana keadaannya Bapak bersama keluarga? Dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Sehat walafiat. Amin. Dahsyat dan luar biasa, dan kami juga percaya bahwa Bapak Ibu Saudara di rumah juga selalu ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kami melanjutkan acara ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara juga dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dan like acara kita. Dan kalau ada komentar, masukan, saran, atensi untuk kelanjutan acara kita, kami sangat menantikan dari Bapak Ibu Saudara sehingga bisa menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan melanjutkan untuk melihat acara kita dan mengikuti acara kita bersama ini, ada beberapa hal yang nanti saya ingin Pak Dr. Arun akan membagikan buat kita, sehingga saya percaya lewat kesaksian hidupnya, lewat panggilan Tuhan dalam pelayanannya, dan terlebih dalam melayani di garis depan untuk penanganan COVID-19 khususnya di tanah Papua, saya percaya ada hal-hal penting yang luar biasa yang Tuhan taruh yang akan menjadi pesan penting buat kita di tengah-tengah situasi ini. Baik, saya langsung saja akan melanjutkan perbincangan ini dengan Pak Dr. Arun. Baik, Pak Dr. Arun, ini saya panggil saja Pak Dokter atau Pak Arun saja ini, atau boleh, Pak Dr. Arun. Terserah. Yang nyamannya yang apa nih Kang? Terserah Pak Pendeta saja. Semua baik. Ya. Oke, semua baik. Saya panggil aja Pak Dr. Arun saja ya. Oke, baik. Pak Dr. Arun, Pak Dr. Arun ini adalah asli orang Papua ya, asli putra Papua, anak Papua, lahir besar di Papua, dan kita percaya bahwa kita orang Papua ini dari segi fisik sudah sedikit berbeda dengan kita punya saudara-saudara dari suku lain di Indonesia. Tapi kita percaya kita semua satu dalam Tuhan. Nah, perjalanan hidup latar belakang dari Pak Dr. Arun yang sebagai anak asli Papua, bertumbuh menjadi anak-anak muda pada umumnya, pasti banyak suka duka pengalaman yang baik maupun yang kurang baik, yang mungkin Pak Dokter bisa bagikan buat kita pada hari ini yang membekas, yang Pak Dokter masih ingat. Ya, orang bilang ya masa lalu yang mungkin masih nakal-nakal juga, sehingga mungkin anak-anak muda yang dengar dan mungkin jemaat umat Tuhan yang dengar, kita bisa sama-sama belajar dari perjalanan hidup ini. Silakan Pak Dokter mungkin bisa bagikan buat kita. Ya, sekali lagi selamat pagi pada jemaat saudara-saudaraku sekalian di mana saja berada. Saya sebenarnya waktu kecil itu saya sering tidak sekolah minggu. Aduh. Biasanya saya ingat saya punya Pak Guru sekolah minggu selalu tanya saya kenapa tidak sekolah minggu. Kemudian
Saya kebetulan ada orang yang suka membaca. Oh. Suka membaca, terus Sudah suka membaca dari kecil ya? mama saya ya dia selalu membawa buku-buku karena dia dikerja di perpustakaan, dia baca-baca buku. Oh, enak ya kalau Dia punya membawa mama buku, kerja di ya. perpustakaan, berarti kita perpustakaan tuh bisa jadi rumah kedua juga itu. Iya, dia bawa buku, salah satunya buku yang dia baca itu, yang dia bawa, yang saya baca, Ya. buku tentang perpuluhan. Oh, perpuluhan. Iya, waktu itu ada anak satu di buku itu dia harus membeli sepeda seharga 8.000 tapi dia harus memberikan perpuluhan 800. Jadi sisa uang dia 7.200. Entah bagaimana caranya dia bisa beli sepeda itu. Bisa beli sepeda. Lalu kemudian ada buku-buku rohani yang lain. Itu yang saya mulai mengenal Tuhan sih sebenarnya dari situ. Dan kemudian saya sakit berat. Pada saya SMA, mama saya ada di Jakarta, bapak saya di sini, saya tinggal dengan bapak saya sendiri. Saya sakit berat, terus ada KKR di depan rumah, saya ke KKR. Oke. Setelah itu kemudian di kehidupan di rohani di Jayapura masih tergolong ya baik ya. Tapi kemudian ketika kami merantau ke Jogja, Oke. disitulah kami jatuh dalam dosa ya. Kejatuhan dalam dosa itu memang sampai kemudian kami berbalik ke Tuhan ya, berbalik ke Tuhan. Tapi ya sudah, ketika balik ke Tuhan ya tetap jatuh. Saya hitung dosa saya jatuh dalam dosa itu bisa sampai 20 tahun. Wow. 20 atau 25 tahun, 35 tahun, 30 tahun mungkin bisa ya. Kalau saya pikir-pikir. Itu pergumulan ya. Tapi betul. Tuhan baik ya. Jadi dosa apa di Jogja itu kita bisa melakukan apa saja yang kita sukai dengan anak-anak muda ya. Sebagai anak muda ya. Kami kan bebas tinggal sendiri. Semua orang tahu bahwa ketika kita hidup merantau, gimana saja jauh kita dari berada orang ya. tua. Tidak harus di Jogja. Itu kita bebas melakukan apa saja. Betul. Dan dosa pertama, maksudnya dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut, itu kami jatuh di Yogyakarta. Baik. Dan kemudian kami berbalik kepada Tuhan lagi. Tapi ada sesekali kita jatuh, tapi jatuh tidak sampai tergeletak. Yes. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Pak Dr. Arun, Tuhan ini sudah menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Mulai dari dia kecil, di mana dia dibesarkan oleh orang tua, seorang ibu yang bekerja di perpustakaan, dan itu sudah menumbuhkan minat baca, dan dia mulai menemukan buku-buku yang mengajarkan tentang bagaimana melakukan firman Tuhan, salah satunya tentang memberi perpuluhan tadi. Nah, bolehkah saya tanya Pak Dokter, itu kira-kira usia berapa yang waktu kecil tadi Pak Dokter bilang? Waktu itu usia di SD ya. SD kita sudah dijajali kelas berapa yang waktu Pak Dokter tadi? Kelas 4, kelas 5 ya. Kita sudah dijajali koran dan majalah, dan mama saya membawa buku-buku dari perpustakaan. Puji Tuhan diantaranya ada buku-buku rohani ya. Bapak Ibu Saudara, ini catatan buat kita semua bahwa masa hidup dari anak-anak atau kita semua itu hanya sekali. Sehingga masa anak-anak kita, alangkah baiknya kita bisa memberikan hal-hal yang berguna. Salah satunya menawarkan mereka membaca buku-buku. Kalau kita lihat anak-anak sekarang lebih kepada YouTube ya. Anak-anak kecil aja sudah tahu buka-buka YouTube, dan lagu kebangsaan mereka ya kayak Johnny Johnny Yes Papa, Daddy Finger dan lain sebagainya ya. Tetapi alangkah baiknya sebagai orang tua juga kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita seperti itu. Tapi mungkin kita bisa mengajarkan mereka bahwa ada tayangan-tayangan yang baik, yang berguna dan bermanfaat. Pak Dokter, mungkin sebelum Pak Dokter berangkat kuliah di Jogja, ya pasti juga ada punya pergaulan anak-anak muda orang Papua pada umumnya lah. Nah, kira-kira yang Pak Dokter mungkin masih ingat lah, yang umumnya lah, kenakalan-kenakalan seperti apa yang di masa remaja pemuda sebelum berangkat kuliah, yang Pak Dokter mungkin terpengaruh dengan teman-teman di Papua sini. Mulai isap rokok, mabuk atau tidak? Perkenalan pertama tentang ini apa? Tentang film porno. Oh, nah ini. Jadi itu yang apa? Ada kaset film porno di rumah. Ya. Dan kemudian kita pas Bapak pergi ke kantor, kita putar dan kita lihat, itulah. Oke. Dan kebanyakan dosa seks ya, karena habis film porno terus kita melakukan masturbasi pertama kali. Iya. Tapi kalau rokok tidak, kalau mabuk tidak, kalau lain-lain tidak, itu pada saat SMA ya. SMA kelas 2 ya. Iya. Ini luar biasa sekali ya. Ini satu hal yang buat laki-laki pada umumnya seringkali kita malas untuk bicara, kita sembunyikan, kita tutupi. Tapi saya mengucap syukur hamba Tuhan hari ini membicarakan, bukan hanya beliau. Saya pun punya latar belakang anak pendeta, saya juga jatuh dalam
dosa seperti ini. Tetapi saya ingin garis bawahi buat kita semua hari ini, Bapak Ibu Saudara, dengar. Ada perbedaan kita jatuh dalam dosa dengan kita tinggal di dalam dosa. Betul. Sekali lagi, ada perbedaan kita jatuh dalam dosa dengan kita tinggal dalam dosa. Contoh, kalau kita jatuh di sebuah parit dan orang lain bilang keluar, kita keluar dari parit itu. Tetapi waktu orang bilang, misalnya Mega jatuh di parit, lalu kita bilang Mega keluar, dan Mega bilang, memangnya kau yang punya parit kan? Ini saya punya parit. Nah, berarti itu namanya bukan jatuh dalam parit, tapi tinggal dalam parit. Nah, begitu juga dengan dosa. Seringkali kan dalam hidup kita ada orang tukur, itu salah, kau berhenti sudah dengan itu. Lalu kita bilang, kau punya hidup kan? Saya urusan. Nah, itu berarti orang itu dia benar-benar menikmati hidup dalam dosa. Tapi kalau waktu kita sadar itu dosa, kita mau keluar, kita mau tinggalkan, kita mau bangkit, berarti itu yang namanya jatuh dalam dosa. Kita mau bangkit kembali. Dan seperti yang tadi Pak Dr. Arun sampaikan, waktu di Jogja ya, dalam masa kuliah, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga, jangankan Jogja ya, di Papua juga misalnya dari kabupaten lain ya, Biak, Manokwari, Nabire, Merauke, Serui, seringkali banyak anak-anak yang pergi kuliah di Jayapura, entah di Uncen, STJ dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau sejauh dari keluarga, jauh dari orang tua, sudah, orang bilang bendera naik satu tiang full. Betul. Sudah jadi, sudah dapat lampu hijau sudah, sehingga mau bikin dosa kejahatan apa saja suka-suka sudah, apalagi masih muda ya. Dan saya pun dulu waktu kuliah di Bandung juga, saya sama seperti itu Pak Dokter. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah tetapkan kita sejak dalam kandungan ibu, seperti Pak Dokter bilang, Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, Tuhan tidak akan biarkan sampai tergeletak. Amin, amin. Tapi Tuhan akan menopang dia untuk bangkit. Baik, mungkin sebelum nanti kita akan bahas di termen yang berikut tentang bagaimana titik balik Pak Dokter mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan Pak Dokter mau ambil keputusan bahwa saya tidak mau sia-siakan sapu hidup. Saya mau bangkit sebagai anak Papua, untuk saya harus dapat masa depan yang baik, lebih baik lagi. Dan mungkin nanti Pak Dokter bisa menceritakan itu. Tadi saya sempat dengar, sempat hadiri KKR dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas itu nanti di termen yang berikut. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, jangan tinggalkan channel ini, acara ini, tetapi tetap nantikan kita setelah kita akan mendengarkan pujian yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati.
pujian yang indah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 bahwa hidup ini seperti uap air yang sebentar saja kelihatan lalu nanti akan lenyap. Untuk itu kalau kita masih Tuhan kasih nafas hidup, apalagi di tengah situasi seperti ini Tuhan masih pelihara kita, biarlah hidup ini menjadi berkat. Terima kasih buat The Blessing Voice yang sudah menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan saksi hidup yaitu hamba Tuhan Pak Dr. Arun Rumainum MKes. Tetapi sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, jangan lupa subscribe, like, dan kami menantikan komentar-komentar yang membangun untuk acara ini biar menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, Pak Dokter masih tetap semangat ya? Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, tadi Pak Dokter sudah menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup Pak Dokter, di mana mulai dari kecil, dari kelas 4 SD, orang tua khususnya Mama terkasih sudah mulai memperkenalkan dengan bacaan-bacaan baik mulai buku-buku sampai dengan bacaan rohani juga ya. Bersama dengan kakak-kakak, saudara-saudara, dan juga tadi buat anak-anak muda khususnya kita laki-laki, bagaimana iblis menjebak kita dalam kejatuhan-kejatuhan lewat pornografi, masturbasi dan lain sebagainya. Kita harus bangkit karena hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan menjadi berkat. Dan tadi juga Pak Dokter sempat singgung tentang bagaimana waktu kita jauh dari orang tua dalam masa perkuliahan, entah di kota besar, Jogja atau kota lain, termasuk kayak kita di Jayapura sini. Nah, banyak sekali ujian godaan yang bisa membuat kita terhilang ya. Tetapi kasih setia Tuhan itu terlalu luar biasa menjaga kita. Baik, mungkin sekarang saya ingin Pak Dr. Arun bisa membagikan kepada kita semua tentang bagaimana titik balik Pak Dr. Arun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup Pak Dokter. Sehingga Pak Dokter yang tadi Pak Dokter sampaikan bahwa hampir 20 tahun ya hidup berkubang dengan dosa, punya pergumulan seperti itu dan ingin keluar terbebas dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga ada titik balik di mana saya tidak boleh hidup begini-begini terus. Saya harus dapat masa depan yang lebih baik dalam Tuhan. Terlebih menyadari bahwa ini dosa dan upah dosa itu maut ya. Kira-kira Pak Dokter bisa bagikan kesaksian ini buat kita? Silakan Pak Dok. Jadi memang begini, jadi waktu saya kecil, itu kan mama saya dengan satu orang kakak dan satu orang adik kan pergi ke Jakarta. Ya. Mereka hidup di sana, saya sama bapak saya. Oke. Jadi saya sering sakit-sakitan sebenarnya. Sering sakit-sakitan. Setiap 6 bulan sekali saya pasti kena malaria tropika. Setiap 6 bulan kena malaria ini. Jadi karena saya sama bapak saya sibuk di kantor, jadi tidak ada yang merawat saya. Saya kadang minum obat saya muntah, kadang-kadang saya harus diinfus. Jadi suatu ketika dalam keadaan lemah memang saya datang ke depan saya, rumah saya depan, ada di depannya ada lapangan Brimob, ada KKR. Oke. Terus saya datang, terus ada panggilan untuk altar call, maju ke depan ya. Saya didoakan, hari itu saya punya keringat semua keluar ya. Kemudian karena saya tinggal dengan bapak saya mulai mengenal film porno. Saya juga mengenal ada perempuan masuk ke rumah. Saya juga kenal ada om-om saya yang ada di situ. Mereka selalu cerita mereka bawa perempuan. Terus ada juga saya punya bapak punya teman, dia selalu cerita bahwa mereka juga bawa perempuan. Dan saya mengenal, saya diantar oleh bapak saya pertama kali ke Tanjung waktu itu. Terus teman saya SMA juga mengantarkan saya ke kami SMA. Terus sore siang-siang kami putar dengan mobil ke Tanjung. Waktu itu Tanjung Elmo masih ada. Dan kemudian saya di SMA kuliah ke Jogja, saya punya kakak kelas bawa saya ke Pasar Kembang, itu suatu lokalisasi. Itu kemudian sebenarnya kita sudah mengenal Tuhan sebenarnya. Dekat sama Tuhan, tapi kemudian kita jatuh. Dan jatuh itu yang membuat jatuh yang tadi saya bilang, jatuh sampai berulang kali. Jatuh bangun kayak seperti lagu ya. Jatuh bangun aku. Dan kadang-kadang itu kemudian dikuatkan lagi, jatuh lagi, kuat lagi, jatuh lagi. Itu yang tadi Pak Pendeta bilang bahwa kita hidup dalam dosa atau beda dengan kita jatuh dalam dosa. Akhir-akhir ini memang itu yang saya bilang, jatuh dalam dosa seks itu
Saya percaya itu dosa yang bisa mendatangkan kematian. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, saya kira sekitar 2 atau 3, 4 tahun lalu saya hampir mati sebenarnya. Oke. Istri kemudian mau berpisah ya, karena memang istri kan bilang kita sudah puasa 40 hari tapi masih jatuh ya. Memang Iblis tidak mau tinggal diam untuk lepaskan. Saya kira 4 tahun lalu yang berbalik itu yang seharusnya kita sudah meninggal ya, karena Pak Novi juga sudah lihat seperti itu, Pak Novi Matulesi ya. Oke, seorang hamba Tuhan pendoa. Itu titik baliknya sekitar 3-4 tahun lagi yang membuat kita bisa lebih stabil sampai sekarang ya. Oke. Tapi bahwa selalu ada, pasti ada, karena dari kecil memang saya meskipun saya kecil itu, saya SD itu ketika tinggal bapak saya sendiri, saya pernah tidur di gereja. Kami dulu gitu gereja di Peniel, dan saya seorang tidur di gereja, dan saya tukang sapu gereja sebenarnya. Luar biasa. Okay. Saya tukang sapu gereja. Jadi hari Sabtu saya tidur dan saya sapu gereja. Pagi-pagi kita sudah siapkan kursi-kursi untuk itu. Tapi kemudian ya saya juga kenal dengan orang-orang yang bisa mengantarkan saya ke dosa seks. Jadi saya hidup di dalam 2 alam itu, dua keadaan seperti itu. Oke. Jadi memang sekitar 4 tahun lalu saya benar-benar bisa stabil ya, karena memang saya pikir hari itu saya sudah dipanggil Tuhan. Ya. Mestinya ya. Saya minta maaf juga, saya pernah malamnya saya berhubungan seks dan paginya saya naik mimbar di satu gereja di salah satu kabupaten. Oke. Itu sebenarnya pahit sebenarnya. Kalau saya tidak pikir itu kasih karunia Tuhan, saya pasti sudah dipanggil. Karena saya naik itu di mimbar. Saya tidak tahu hari itu kalau saya naik dan saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, dan hari Sabtu saya jatuh dan hari Minggu saya naik. Oke. Ya kalau saya masih hidup ya itu karena kemurahan Tuhan lah. Kalau semua pikir mati ya seharusnya mati dari dulu lah. Oke. Baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini satu kesaksian yang sangat luar biasa dan tidak semua orang berani membagikan atau membuka kehidupannya dia sehingga boleh didengar oleh orang lain. Tetapi saya percaya ini Roh Kudus Tuhan yang bekerja, karena saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini, mungkin engkau juga punya masa lalu, engkau punya keterikatan dan bahkan kejatuhan seperti yang dialami oleh hamba Tuhan Bapak Dr. Aaron Rumainum. Tadi Pak Dokter sempat sampaikan bagaimana dia mulai mengenal tentang dosa-dosa seks dan lain sebagainya. Dimulai dari papanya, dimulai dari om-omnya dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang saya mau pesan buat kita semua juga dengar. Kita sebagai orang tua, baik bapak, mama, om atau siapa saja, dengar. Perbuatan kita itu bicara lebih nyaring daripada kata-kata kita. Sekali lagi, perbuatan kita itu bicara lebih nyaring dari kata-kata kita. Waktu kita bilang anak kita, jangan mabuk, jangan merokok, jangan ini. Tetapi waktu kita sendiri melakukan hal itu, maka itu akan tertanam kuat. Waktu dia lihat papa bawa perempuan lain, waktu dia lihat om punya perempuan lain, mulai melakukan ini dan itu, papa menyimpan tayangan-tayangan video porno dan lain sebagainya. Maka jangan heran kalau suatu saat anak kita akan jatuh dalam dosa yang sama dan lebih parah daripada itu. Dan kalau saya melihat dalam apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, bahkan untuk kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dengar, tidak menjamin bahwa kita pun kebal terhadap dosa itu. Dengar, Petrus, Yudas adalah 2 murid Yesus yang sudah berjalan mengikuti Yesus, bahkan mereka menyaksikan mujizat, mereka juga buat mujizat. Tetapi mereka juga bisa jatuh, yang satu menyangkal Yesus, yang satu mengkhianati Yesus. Artinya kita semua tidak bisa luput, kita pun bisa jatuh dalam dosa. Saya waktu tahu hal ini, saya pun mengalami kejatuhan seperti hal demikian. Saya pernah bertanya, Tuhan kok bisa ya, kita ini sudah kenal Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi kita bisa jatuh. Rupanya saya temukan jawaban sederhana. Ada perbedaan kita dekat dengan Tuhan sama kita melekat dengan Tuhan. Kalau saya dekat dengan Pak Dokter berarti seperti ini. Kemanapun saya pergi, Pak Dokter ikut saya ke kiri kanan melangkah, Pak Dokter bisa terlambat mengikut saya. Tetapi waktu melekat dengan saya peluk Pak Dokter peluk saya. Kemanapun saya pergi, saya akan bawa Pak Dokter. Kita akan saling berpelukan. Satu mau jatuh, satu akan pegang. Itu yang namanya melekat, Bapak Ibu saudara.
Nah, Mazmur 91 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku dan aku akan menjaga dia. Ingat, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, umat Tuhan, dengar baik-baik. Jangan puas kita dekat dengan Tuhan, tapi kita harus kejar hidup melekat dengan Tuhan. Kita akan dengarkan pujian berikut yang akan dinyanyikan oleh The Blessing Voice. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Amin. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Tapi Tuhan membuat semua itu indah pada waktunya. Baik, masih bersama saya hamba Tuhan Bapak Dr. Arun Rumainum. Luar biasa Pak. Saya wow, saya dengar kesaksian beliau sebagai laki-laki, saya hanya bisa tarik napas terus ini. Karena luar biasa kesaksian yang kita dengar tadi. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, iblis tidak akan pernah membiarkan kita untuk terus berkemenangan. Tetapi iblis akan berusaha untuk kita terus terikat, jatuh dan akhirnya terhilang. Baik, Pak Dokter tadi sudah membahas tentang bagaimana titik balik Pak Dokter mulai menyadari bahwa saya tidak boleh hidup seperti ini terus.
Saya tidak mau berakhir dengan yang tadi ya, dosa yang mendatangkan maut, sehingga ada satu roh pertobatan yang Tuhan taruh di hati ya. Dan kita bersyukur kalau Tuhan memberikan roh pertobatan, artinya Tuhan masih mengasihi kita ya. Nah firman Tuhan bilang, barang siapa aku kasih, ya aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dan tadi beliau sampaikan, beliau mulai mengalami pertobatan dalam Tuhan. Oke, tadi Pak Dokter sempat menyinggung sedikit tentang istri ya. Ya, dimana pada saat kesalahan-kesalahan kita buat sebagai suami, ya istri adalah orang yang paling dirugikan, orang yang paling kita sakiti. Tetapi pada akhirnya istri pun adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan, yang mau menerima kita apa adanya dan mau mengajak kita bangkit. Mungkin sedikit Pak Dokter bisa cerita tentang istri terkasih dan bagaimana Tuhan bawa sehingga bisa menjadi orang yang luar biasa yang menopang Pak Dokter dalam kehidupan dan pelayanan hari ini. Silakan Pak. Ya, saya ketemu istri saya di waktu saya kerja di Sugapa. Sugapa itu sekitar tahun 2001 ya, sampai 2004, terus 2005 dan 2006. Waktu itu beliau bidan, saya dokter. Oke, bidan dan dokter ya. Wow. Ya ketemu dan kemudian menikah, dan ya istri saya dia tahu. Saya berterima kasih karena dia sudah memberikan 5 anak. 5 anak. 5 anak, 6 anak tambah 1 lagi. 6. Dan, ya. Setengah lusin ini. Dan saya memberikan apresiasi karena meskipun saya jatuh, sering dia temani saya. Waktu di Naratali saya jatuh, di Biak saya jatuh, di Jayapura juga sempat jatuh, tapi dia masih bisa bersama-sama dengan saya. Sebenarnya secara manusia pasti kami sudah harus bisa ya. Karena ya saya pikir secara manusiawi itu wajar. Tapi lihat suami seperti begitu kan. Tapi kalau dia masih bisa bersama-sama dengan saya, ya itu karena Tuhan, dan saya juga memberikan terima kasih sama istri saya karena masih mau menemani saya sampai saat-saat seperti ini. Dan masih membantu saya merawat anak-anak dan juga menemani saya di pekerjaan-pekerjaan yang terutama sekarang hari-hari ini ketika kita perang melawan COVID itu. Ya seperti itu Pak Pendeta. Oke. Baik, Pak Dokter Arun menyampaikan bagaimana Tuhan memberikan istri yang luar biasa di tengah-tengah tantangan bahtera rumah tangga ini, masih mau bertahan dan mendampingi suami. Pak Dokter, seandainya sekarang ibu kekasih, boleh disebutkan namanya, bersama dengan anak-anak menyaksikan tayangan ini, khususnya ibu terkasih, kira-kira apa yang Pak Dokter mau sampaikan kepada dia sebagai apresiasi, tanda penghargaan, ucapan terima kasih, isi hati? Terima kasih buat istri saya Lince Monica Sawaki yang masih menemani saya selama sekian tahun ya. Hampir berapa tahun, 20 tahun ini sama-sama saya, dan juga anak-anak saya Joy, Damai, kemudian Kasih, Daniel, Okta yang masih bersama-sama dengan Bapak di sini dan mendukung Bapak dalam kehidupan, dalam baik kehidupan, terutama kehidupan rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan. Bapak berterima kasih baik kepada mama maupun kepada anak-anak. Supaya tetap kuat, tetap dalam Tuhan, dan ambil saja yang baik dari Bapak, dan jika ada yang buruk tidak usah diambil dan dibuang aja, dan Bapak minta maaf apabila ada hal-hal yang merugikan mama atau anak-anak. Bapak minta maaf. Wow. Boleh kita tepuk tangan sedikit? Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Ibu kekasih yang menyaksikan program ini, saya percaya Ibu adalah putri raja di atas segala raja yang Tuhan kirim untuk mendampingi hamba Tuhan Pak Dokter. Baik Pak, sebelum kita menutup acara ini ada yang paling penting yang kami ingin Pak Dokter bagikan buat kita semua terkait situasi saat ini, yaitu penanganan COVID-19 ya, atau virus corona. Bapak Ibu Saudara, Pak Dokter Arun Rumainum adalah sekarang orang-orang yang berdiri di garis depan untuk menangani virus corona atau COVID-19 yang bukan hanya
menjadi pandemi di seluruh dunia, tetapi juga sampai ke kita di tanah Papua. Nah, Pak Dokter, ada beberapa orang yang, maaf ya, saya sempat dengar, khususnya kita orang asli Papua nih, orang bilang bahwa kita orang Papua nih stamina kuat, kita nih sudah dari kecil nih minum obat-obat malaria, jadi kita pasti aman. Bahkan ada juga yang bilang gini, kita tidak perlu cuci tangan dengan alkohol karena kita harus minum alkohol banyak ini, kita badan, jadi COVID-19 ini tidak mungkin kena kita. Kira-kira dari situasi saat ini yang Pak Dokter lihat, apakah seperti itu kah? Atau kita orang Papua yang harusnya sadar juga bahwa ini berbahaya? Dan kira-kira apa pesan penting dari Pak Dokter untuk kita semua di tengah situasi seperti ini? Silakan Pak Dokter. Ya, kalau dalam memang awal-awalnya itu penderita COVID positif pertama itu kan memang dari teman-teman dari luar ya, dari Sulawesi ya, yang di Merauke ya. Terus ketemu yang kedua itu Jawa Barat ya, yang di Jayapura. Dan yang meninggal ini juga teman-teman dari Nias, dari Toraja dan intinya non Papua ya. Ya, non Papua. Orang asli Papua yang saya tahu pertama kali kena itu suami istri. Wow. Ternyata ada di kota Jayapura. Di kota Jayapura. Tapi untungnya mereka ini pendeta pembantu. Jadi hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan, dan mereka akhirnya sembuh dalam waktu cepat ya. Oh, sembuh dalam waktu cepat. Ya, sekitar 9 hari atau 10 hari. Kira-kira apa yang buat mereka sembuh, Pak Dokter? Saya pikir mereka tetap melakukan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis di rumah sakit, dan juga mereka percaya pada Tuhan ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Mereka menyerahkan kepada Tuhan. Padahal orang tua itu, si bapak itu sekitar umur lebih dari 60 tahun karena dia sudah pensiun. Sudah lansia ya. Dan waktu kami ketemu di rumah dia sudah sangat lemas ya. Wow. Lemas, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya membandingkan dengan pendeta pembantu itu punya jemaat, 2 anak muda, umur 21 dan 24 tahun, anak-anak muda dan sehat-sehat saja sampai sekarang mereka belum keluar dari rumah sakit, sudah hampir 3 minggu lewat. Jadi bapak dan ibu ini memang itu orang asli Papua, asli benar-benar hitam kulit keriting rambut. Dan sekarang hampir semua suku sudah ada. Ya, dari Biak ada, dari Serui ada, dari pokoknya dari gunung sampai pantai gunung juga ada, Gunung Lapago ada, Mepago ada, semua sudah ada. 7 wilayah ada. Jadi saya hitung-hitung itu dalam pemikiran saya sekitar 20-25 itu orang asli Papua. Asli Papua. Jadi 10 penderita itu orang asli Papua. Oke Pak Dokter, lihat kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari kita orang Papua sehingga kita bisa terpapar juga ini? Kekurangannya begini, kalau saya baru pulang dari Paniai itu kita melakukan rapid test dan ada orang asli Papua, Pak Kepala Puskesmas, dia takut dirawat di ruang isolasi di Paniai. Padahal karena dia Kepala Puskesmas, dia punya anak-anak ini, anak-anak buah ini. Tapi orang-orang dari luar mereka berani. Jadi kita punya ini saya pikir masuk Tuhan baik. Kenapa dikasih kepada orang-orang non Papua dulu mengalami? Iya. Supaya mereka mudah dirawat di rumah sakit. Dan sebenarnya sudah. Kemudian Tuhan berikan kepada orang-orang asli Papua, mereka juga menjalani pengobatan. Ada 2 asli Papua yang ada di kota Jayapura, ada juga yang di Sarmi, dan mereka sudah sembuh ya. Iya. Sudah keluar, itu juga dalam keadaan cepat. Tapi yang beberapa teman-teman kami dari Mepago itu mereka rapid test, ada 5 orang rapid test langsung mereka lari. Mereka tidak mau dirawat di ruang isolasi. Sementara yang teman-teman dari non Papua ini mereka masih bisa dirawat di ruang isolasi. Iya. Nah, yang kalau di Jayapura orang-orang asli yang di daerah-daerah pantai sebenarnya sudah biasa, dan mereka mau dirawat di ruang isolasi kalau mereka rapid positif, dan mereka mau dirawat di rumah sakit kalau mereka positif. Ada juga dari Mamromo Tengah mau dirawat, dari Wamena juga mau. Sekarang kita tinggal saudara-saudara kami yang ada di wilayah Mepago. Oke. Bagaimana supaya mereka bisa, sebenarnya saya bilang saya punya tenaga kesehatan itu, saya bilang seorang tenaga kesehatan senior. Iya. Harus kasih contoh ke masyarakat. Masuklah ke ruang isolasi. Betul. Ada juga kepala puskesmas, karena ini ada 38 orang di ruang isolasi. Kalian kan ada 5 orang atau 6 orang. Kalian sekaligus buka poliklinik di dalam dan layani mereka. Sama-sama di ruang isolasi 3 lantai. Tapi
Saya tidak tahu sampai kemarin Bapak ini dia tidak berani. Padahal kalau Bapak itu dia berani di ruang isolasi sambil menunggu hasil swab keluar, maka saya percaya bahwa Bapak itu bisa menguatkan sukunya, bisa masyarakatnya atau jemaatnya. Penyakit ini tidak membedakan ras sebenarnya. Oke, saya percaya kalau orang asli Papua itu kuat. Sepanjang orang asli Papua itu dia masih makan makanan pokok. Tapi kalau dia sudah makan nasi sama dengan saudara-saudaranya yang lain, saya pikir tidak ada lagi perbedaan bermakna. Karena apa yang kita makan itulah yang membuat mempengaruhi kita. Jadi kalau kita sama-sama makan nasi, ya berarti kan kita sama-sama punya kekuatan yang sama sebenarnya dengan saudara-saudara kita di luar Papua. Itu kalau saya ya. Karena memang sudah ada pembuktian dari teman-teman dari Universitas Kobe Jepang, ada Dr. Grace Demboa bahwa nasi sebenarnya makanan pokok yang tidak cocok sama orang asli Papua karena dia cepat untuk kolesterol tinggi, gula darah tinggi sama tekanan darah tinggi. Dan kekuatannya juga berkurang. Badannya memang tambah besar tapi kekuatannya berkurang. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudaraku orang asli Papua, kalau saudara-saudaraku ya sebenarnya dia juga tidak, virus ini tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Semua dia bisa kena. Jadi tidak ada kebal-kebal, mari ikuti anjuran pemerintah. Pakai, kalau keluar di rumah pakai masker, keluar kalau yang perlu saja, kalau kembali ke rumah cuci tangan. Tapi wajib juga periksa. Apalagi kita orang Papua nih kan kalau ketemu tuh pasti baku salaman, bukan hanya cipika-cipiki, tapi bisa baku peluk juga. Itu harus kita social distancing ya, physical distancing harus ada. Dan mungkin paling sering kalau kita lihat orang Papua kalaupun terpapar mungkin bisa kategori OTG ya. Tanpa gejala ya? Tanpa gejala, terutama anak-anak muda ya. Itu biasanya orang Papua. Baik. Baik, Pak Dokter dan juga Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Beliau adalah orang asli Papua, beliau hamba Tuhan, tapi beliau juga seorang dokter. Dan tadi beliau sudah menyampaikan buat kita semua terkait situasi hari-hari ini, khususnya kita orang asli Papua, kita juga rentan. Tetapi dengar, tadi ada kesaksian bahwa ada hamba Tuhan meskipun sudah lansia, karena punya iman, punya semangat, ketaatan terhadap apa yang disampaikan oleh pihak medis, bisa sembuh dengan cepat. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ini jadi catatan buat kita semua, untuk kita pun akan menjaga kehidupan kita, keluarga kita, dan kita percaya bahwa pada saat kita taat dengan pemerintah yang kelihatan, apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan, maka Tuhan juga akan memelihara hidup kita ya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup acara ini, tetapi saya ingin membagikan satu hal yang paling penting buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara kita yang ada di rumah, juga Pak Dokter. Tadi lewat kesaksian Pak Dokter dan kisah perjalanan ini membuat Tuhan taruh di hati saya untuk, yuk, ini bukan lagi saatnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami juga bersyukur di mana kami boleh mendengarkan kesaksian hidup dari hamba-Mu, Bapak Dr. Arun Rumainung. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dengan dosa Tuhan tolong kami untuk bangkit dari dosa kami, bertobat, dan kami hidup melekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Dr. Arun Rumainung. Tuhan memberkati dia dalam pelayanan kemanapun dia pergi. Perlindungan darah Kristus ada atas dia. Istri, ibu kekasih Bu Lince Sawaki bersama dengan anak-anak, Tuhan juga memberkati. Dan kami percaya biarlah hari ini setiap kami yang menyadari bahwa Tuhan ada dan mengasihi kami tetap hidup di dalam kasih dan terang firman Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus akan tinggal menyertai kami dan semua keluarga, pekerjaan kami dimanapun yang kami lakukan. Tuhan akan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, acara kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap mengikuti acara ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini engkau diberkati, boleh subscribe acara kita, like acara kita, dan kami juga menantikan komentar-komentar kita bersama untuk membangun acara ini. Sampai ketemu di acara berikut dari tayangan Saksi Hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Dokter. Shalom, amin. Shalom. Selamat Pak Pendeta. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.